Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, mahasiswa Prodi Tadris Matematika semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Kemuhammadiyahan 4 yang diampu oleh Pak Musin SPDI MPD. Adapun judul dari video ini adalah pinjaman online atau pinjol dalam perspektif Fatwa Muhammadiyah yang disusun oleh Suci Wulandari dengan NIM 240109002, Mardiana dengan NIM 240109009, dan Nidia Astuti dengan NIM 240109010. Selamat menyaksikan. Saat ini, pinjaman online atau pinjol menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi dana secara cepat. Namun, di balik kemudahannya, terdapat berbagai macam risiko untuk diperhatikan. Baik, berikut adalah ilustrasi singkatnya. Weh, kenapa Ki? Nah, sekali mau kak bayar uang dia tapi banyak sekali kan? Cari-cari Ki informasi di internet karena sekarang tuh banyak orang buka pinjaman online karena prosesnya cepat. Iya, pernah kali lihat iklan-iklan katanya butuh KTP saja kak, langsung cari di hari. Iya, prosesnya mudah, tapi sebelum itu kita perlu mengetahui dulu syarat-syaratnya, bunganya sama resikonya, jangan sampai di kemudian hari menimbulkan masalah. Jadi benar juga sampai butuh kawan cepat karena nambah beban pikiranku. Iya, karena selain itu kita sebagai umat muslim perlu mengetahui dan memahami bagaimana hukumnya dan pandangan Muhammadiyah mengenai pinjaman online. Nah, teman-teman, dari ilustrasi tersebut, ternyata pinjaman online itu menawarkan kemudahan, tetapi juga terdapat risiko yang harus kita tanggung. Selanjutnya, berikut penjelasan mengenai pengertian, faktor atau dampak serta pandangan Muhammadiyah mengenai pinjaman online. Berikut adalah penjelasannya. Pinjaman online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan ataupun telepon. Adapun ciri-ciri dari pinjol sebagai berikut: terdaftar dan berizin OJK, identitas perusahaan jelas, bunga dan biaya transparan, perjanjian pinjaman jelas, penagihan sesuai aturan, melindungi data pribadi nasabah. Adapun latar belakang pinjaman online. Pinjaman online atau pinjol muncul sebagai salah satu inovasi di bidang teknologi keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses dana yang cepat dan mudah. Perkembangan teknologi digital dan internet memungkinkan layanan pinjaman dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor lembaga keuangan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses mudah ke layanan perbankan atau mengalami kesulitan memenuhi persyaratan pinjaman konvensional. Oleh karena itu, pinjaman online hadir sebagai alternatif yang mempermudah dan membuat lebih sederhana, cepat, dan praktis melalui aplikasi atau platform digital. Pinjaman online memiliki dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif pinjaman online sebagai berikut: memudahkan akses pinjaman bagi masyarakat, proses pengajuan cepat dan praktis, dapat membantu kebutuhan dana darurat, persyaratan lebih sederhana dibandingkan pinjaman bank, dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi. Dan adapun dampak negatif dari pinjaman online sebagai berikut: resiko terjerat utang akibat penggunaan yang tidak bijak, adanya bunga dan denda yang dapat memberatkan peminjam, potensi penyalahgunaan data pribadi, munculnya pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat,
dan dapat menimbulkan masalah jika kemampuan bayar tidak diperhitungkan. Pandangan Islam tentang utang piutang ada beberapa. Yang pertama, utang piutang diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk tolong-menolong antara sesama. Kedua, utang piutang dilakukan dengan niat yang baik dan untuk kebutuhan yang benar. Yang ketiga, peminjam wajib berusaha melunasi utangnya tepat waktu. Yang keempat, pemberi utang dianjurkan memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan membayar. Yang kelima, Islam menganjurkan agar utang piutang dicatat untuk menghindari perselisihan. Yang keenam, utang piutang tidak boleh mengandung unsur riba. Yang ketujuh, kejujuran dan tanggung jawab merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan utang piutang. Fatwa Muhammadiyah tentang pinjol. Menurut Muhammadiyah, pinjaman online pada dasarnya merupakan bentuk transaksi utang piutang yang dibolehkan karena hanya menggunakan teknologi sebagai sarana. Namun, apabila dalam praktiknya terdapat unsur riba berupa bunga, denda yang memberatkan atau ketentuan lainnya merugikan salah satu pihak, maka hukumnya haram. Muhammadiyah menegaskan bahwa yang dilarang bukan menggunakan teknologi pinjaman online itu sendiri, melainkan praktik transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk memilih layanan keuangan yang menetapkan prinsip syariah yang menghindari pinjaman yang mengandung unsur riba. Adapun dalil Al-Quran mengenai pinjol terdapat di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman." Adapun hadis, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua-dua saksinya. Solusi dan upaya pencegahan pinjaman online. Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan agar lebih bijak dalam mengelola keuangan. Yang kedua, menghindari pinjaman online untuk kebutuhan konsumtif yang tidak mendesak. Yang ketiga, memastikan legalitas penyediaan pinjaman online sebelum melakukan peminjaman. Yang keempat, memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan bebas riba. Yang kelima, menyusun anggaran dan mengatur pengeluaran sesuai kemampuan. Yang keenam, mencari alternatif bantuan keuangan yang lebih aman seperti koperasi atau lembaga keuangan syariah. Yang ketujuh, menghindari gaya hidup konsumtif yang tidak dapat mendorong seseorang berutang. Nah, jadi teman-teman, Muhammadiyah itu tidak mengharamkan pinjaman online, tetapi mengharamkan praktik peminjaman online yang mengandung unsur riba. Jadi, oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur riba. Itulah materi dari kami, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.